Oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di Infinite Life. Kita sekarang lagi berada di Infinite Studio, teman-teman. Ya, ada delay sedikit tadi sebenarnya untuk live dan sekarang kita sudah berhasil live untuk teman-teman. Di samping gua ada Bro Sugi. Oke. Ya, Bro Sugi. Oke teman-teman, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Yang lagi nonton, yang lagi di rumah masing-masing, yang lagi dimanapun, yang kebetulan sedang join, yang belum join, kita udah blast ya di kontak kita masing-masing ya. Iya, nah tadi kejadiannya kita salah kasih link Facebooknya, kasih link live streamingnya salah, jadi Ya. mohon maaf. Terus kemudian tadi udah di broadcast ulang, untuk nonton live streamingnya udah ada di link yang baru, gitu. Gitu ya. Iya, Oke, wah ini kita malam ini kita tampil rada beda sedikit nih bro. iya, Bener nggak? beda. Iya, jadi teman-teman seperti yang kita janjikan pada episode minggu lalu. Cih, kita sekarang ngomongnya episode ya? Episode. Episode, oke. Karena hampir setiap minggu kita melakukan update live seperti ini. Dan memang untuk setiap minggu kita mencoba untuk mengulik, mencoba untuk menghadirkan suatu ide-ide yang baru, suatu kreasi-kreasi yang baru, yang mana mungkin teman-teman belum pernah terpikir atau saat ini sedang ya lagi ada mau event. Ini kan kita sekarang lagi memasuki new normal, benar nggak? Betul, Bu Sugi ya? betul. Benar ya? Udah. Oke, jadi new normal ini adalah sesuatu yang baru sebenarnya dan kita harus menjalani hampir semuanya dengan cara baru juga ya. Iya, Betul. Oke. Nah, menurut tanggapan Bro Sugi ini gimana nih dengan adanya new normal ini gimana nih? Untuk kedepannya gimana nih? Untuk terutama untuk khusus kayak kita-kita. Nomor satu ya, itu Ya. kita harus adaptasi. Adaptasi. Jadi jangan nunggu. Kalau misalnya nunggu, Oke. kita nggak adaptasi, itu pasti ketinggalan. Kalau nggak adaptasi pasti ketinggalan. Iya, betul. Apalagi yang nungguin pandemi ya. Nah, itu kalau nunggu vaksin nanti udah ada, terus kemudian pandemi udah bisa diatasi, itu udah ketinggalan. Udah ketinggalan. Iya, baik Jadi- dari sisi klien, sisi agensinya, sisi Iya. IO-nya, terus kemudian dari talentnya, baik artis, band, penari lah, apa sebagainya. Iya. Itu harus adaptasi, udah harus berkreasi. Inilah new normal yang harus kita jalani. Mau nggak mau nih ya. Mau nggak Udah, mau. jadi bukan menyongsong lagi Kita new sudah- normal, tapi sudah kita udah harus jalani saat ini. Sudah harus kita jalani, mau tidak mau, suka tidak suka. Betul. Oke, oke teman-teman. Nah, tema kita pada malam hari ini seperti yang sudah kita janjikan dari minggu lalu, episode minggu lalu, bahwa untuk yang tema pada minggu ini, yang hari ini kita akan live, kita akan membahas mengenai 3D AR live conference streaming. Betul ya? Betul. Jadi 3D AR live conference streaming. Kalau yang minggu lalu teman-teman, minggu lalu itu kita lagi membahas mengenai 2D AR live conference streaming. Nah, sekarang ini kita akan membahas mengenai 3D AR live conference streaming. Mungkin teman-teman yang sudah bergabung ataupun yang ingin bergabung dengan kami melalui akun Zoom sudah ada, kita udah blast, kita sudah cantumkan juga di live Facebook kita. Kalau kalian pengen join, pengen gabung, pengen ngerasain sensasinya gabung gitu ya. Ya. Lalu nanti seperti apa, pengen nanya. Kalau memang pengen nanya nanti kita akan buka sesi tanya jawab Q&A. Teman-teman mungkin mau konsultasi, mau nanya ini gue lagi ada event nih deket-deket ini gitu kan, konsepnya begini-begini. Nah, sebisa mungkin kita berdua akan berusaha bantu, kita akan berusaha jelaskan. Sekalian ini kita sharing-sharing malam hari ini. Oke, Bro Sugi,
Sekarang gue mau nanya, ini sebenarnya sebelum kita membahas lebih dalam lagi Oke. mengenai 3D AR live conference streaming. Ya. Ya. Sebenarnya AR itu sendiri, augmented reality itu apa ya? Gitu loh. Oke, augmented reality itu sebuah teknologi gitu ya, Ya. yang kita bisa menangkap sebuah gambar dari kamera, menggunakan kamera, Ya. terus kemudian objeknya itu kita bisa crop, terus kemudian kita bisa tampilkan itu di konten lain, contoh video, gambar, Oke. kita bisa placement di sana. Oke. Nah, yang di crop itu bisa berupa video, bisa juga berupa gambar. Jadi multimedia, in multimedia lagi begitu, konten di dalam Oke. konten begitu. Oke. Jadi kita bisa ya seperti ini nih. Ini artinya Ya. kondisi yang kita set sekarang itu adalah panggungnya 3D. Kalau kemarin kan 2D tuh. Ya, betul Ya, sekali. hanya tampilannya hanya satu kamera menghadap front view aja ke Ya. depan. Nah sekarang 3D stage itu jadi bisa dari berbagai angle, Ya. bisa dari kiri, bisa dari depan, berbagai angle kamera tuh. Jadi kita bisa placement posisi kita yang sekarang ada di studio ceritanya gitu ya. Oke. Studio yang ada green screen-nya. Terus kemudian kita bisa tempatkan video kita itu Ya. ada di panggung tersebut. Seperti Oke. ini begitu. Oke, tadi mungkin teman-teman, mungkin tadi ada yang ketinggalan, kita waktu opening itu ada pergerakan gitu ya. Ya, Dari ini bisa dari sih digerakin. sudut pandang kamera itu bisa dibantu untuk tadi Ya bisa. View kameranya boleh nih di tim production. tim production. Ya. Tim show. Ini Tim show, ceritanya tim show. tim show-nya Iya. masih baru ya. Baru aja hari ini gitu maksudnya. Jadi tim show tolong kameranya bisa diganti-ganti, Digerak-gerakin, view-nya digerak-gerakin untuk seperti contoh. opening tadi. Nah, ini kita akan kasih tahu kepada teman-teman bahwa sebenarnya kita konten hari ini itu adalah konten 3D. Ya, Beda dengan yang kemarin itu konten 2D. Nah, ini teman-teman. Jadi ya, jadi ini angle front view-nya kita ambil dari kamera master begitu oke, ceritanya. mungkin beda-beda lagi. Ya, bisa dibantu. Oke, jalanin aja terus. Nah, Ya, ini dari sisi panggung ya. otomatis. Oke. Woi, kameranya ini bisa gerak-gerak gini ya? Iya. Gitu ya? Iya. Jadi beginilah berbagai angle kamera itu kita bisa ambil. Jadi Ya. nggak kaku gitu. Kalau kemarin 2D ya ada kelebihan ada kekurangan. Kalau 3D ini persiapannya memang jadi lebih lama kayak Ya, gitu. karena memang hasilnya sangat berbeda sekali, ya kan? Kita harus building lagi panggungnya, desainnya dulu Ya. secara 3D ya. Ya. Itu takes time juga. Oke. Dibanding yang 2D yang lebih simple, Ya. kita ambil background, terus Ya. kemudian kita placement LED screen dan sebagainya. Tapi yang dirasakan beda. Ini seakan-akan kita di atas panggung tersebut sama dengan 2D, tapi dengan efek 3D. Ya. Jadi bisa dari kiri, kanan, dan sebagainya. Wih, kita panggungnya gede banget nih ya kita ya. Gede. Berapa meter tuh, Bro? Ini kira-kira 20 meter, ini panggung settingan 20 meter. Jadi ini kita bisa jalan-jalan Jadi ya? seakan-akan Tuh. kita lagi di Tuh ballroom kan? mulia gitu Bisa jalan-jalan ya? Iya, cuman memang finishing ballroomnya itu Ya. masih belum jadi. Ya. Kemarin mintanya settingan ballroom tit gitu ya, karena nggak boleh nyebutin brand. Iya, betul. Jadi plafonnya itu ada, terus kemudian carpeting di depannya panggung itu ada. Cuman karena ya udahlah, ini tim yang nonton kita atau anak-anak event juga gitu Iya, kan. Akhirnya hampir paham sebagian kok, anak-anak nanti event. itu bisa didekor gitu. Iya, dengan iya. kondisi ballroom yang sesungguhnya, atau kita bagusin lagi ballroomnya Oke. mau bentuk seperti apa. Oke. Bro, ini konsep begini, ini pasti pakai green screen. Green screen ini sebenarnya makan tempat, makan space nggak sih kira-kira? Oke, nah ini poin yang kedua. Contoh nih kayak kita nih sekarang nih, kita Iya. live nih.
panggungnya, wih itu kira-kira mungkin bisa bisa jadi 20 meter tuh bro. Ya, Ya, ini kan 20 kira-kira meter. 20 meter. Apakah kalau panggungnya 20 meter itu perlu disediakan green screen juga segede 20 meter? Enggak, posisi kita sekarang nih, itu green screen kita itu yang tengah. Oh ini belakang kita nih ya? Iya, belakang kita ini Ya. 244, 2,44 meter, terus kemudian sebelahnya 1,22 serong kita bikinnya, terus kemudian 1,22 serong di sebelah sana, begitu. Berarti Jadi nggak harus full ya? 4,88 meter. Sudah bisa jadi Sudah seperti bisa. ini. Iya, 4,88 Oke. meter udah cukup untuk kita berdua. Ya, ya, Iya, ya, ya, ya. tapi kalau misalnya nanti di sebelah sana mau di set ada yang band akustik ya kurang. Jadi mesti green screen-nya ada mesti dilebarin lagi. dilebarin atau kita setting ini akustik area. Berarti di area yang berbeda Di tetapi area yang tetap berbeda. green screen. Iya, karena itu nanti kita ada cerita masif live conference streaming. Itu karena Oke. kita bisa nggak cuma terbatas di satu studio, Ya, kita bisa 2 studio, 3 studio, 4 Ya. studio, ya berapa studio yang mau di set atau di satu tempat nanti ada lantai 1, lantai 2, lantai 3 tak terbatas. oke. Gitu. Lalu mengenai konten nih yang di belakang kita nih, yang di Ya. belakang kita berdua nih. Oke. Wah, itu kan cakep banget tuh. Ya. Nah, itu apakah memang bisa didapatkan secara free atau kita bisa searching di Google kita bisa dapat free atau harus ada yang beli dari mana gitu? Itu kita bisa pilih nggak sih sebenarnya sebagai klien gitu? Oke. Kalau panggungnya itu bisa custom made yang pertama. Jadi Panggung bikin- ini ya, yang panggungnya nih, seperti yang ini kayak sekarang gini. nih ya. Itu bisa custom made. Jadi gue mau mirip gini dong, bikinin dong seperti ini, bisa. Atau gue mau bikin panggungnya bikin sendiri, bisa. Terus Oh. kemudian ininya. Bikin sendiri berarti Iya, ya? Oke. bikin sendiri bisa. Desain atau- sendiri berarti? Iya, betul. Oke, Bisa. oke. Terus kemudian menghubungi tim kita untuk ada nggak sih Mas model-model panggung yang udah existing, yang udah pernah didesain? Ya, Kita ada pilihannya. oke. Oke, kita bisa Existing pun tunjukin. bisa ya? Ya, jadi kita udah tunjukin ini loh desainnya ada yang seperti ini. Mau yang mana kayak gitu, itu bisa. Oke. Itu juga menghemat waktu. Mas, saya mau yang ini nih, udah ini aja kayak gitu. Oke. Gitu. Wah, berarti asik banget nih ya Iya, kita udah teknologi ini ya 3D AR live streaming ini Ya, asik banget sebenarnya ya. betul. Itu jauh banget teman-teman. Kalau teman-teman mengikuti talk show kita di minggu lalu, yang minggu lalu itu dalam bentuk 2D, itu beda banget dengan yang hari ini. Ya. Betul ya? Beda banget. Nah, teman-teman, kita menghadirkan, kita talk show pada malam hari ini, kita live kan ya. Apabila memang berguna silahkan teman-teman share ya. Ini kita ada suatu gambaran, suatu ide. Kita pengen mengedukasi sebenarnya, mulai mengedukasi new normal itu ya mulainya dalam hal-hal yang seperti ini. Betul ya, Ya. Bro Sugi ya? Arahnya sharing lah ya. Arahnya sharing. begini ya. Oke. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya job nih, yang punya job ataupun yang masih belum punya job, masih menunggu, mulailah berkreasi ya. Oh, ternyata kita bisa mempropos klien kita, Bu, mau bikin awarding night nih. Ya. Nah, gitu ya. Konser online, Ya. panggungnya, Awarding, terus kemudian gathering, betul, gathering, ya. ya, atau wisuda. Kick off meeting, Wisuda, lalu meeting, panggungnya wedding. wedding, Ya, betul, wedding. wedding, ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa sebenarnya kita bisa event, teman-teman. Ya. Kita bisa event virtual. Dan virtualnya cakep gitu ya. Ini salah satu contoh bahwa ini stage. Ya. Bentuk stage-nya seperti ini dari ujung ke ujung. Misalnya nanti di ujung sebelah sono, di ujung mau diisi live acoustic band. Ya. Nah, bisa ya? Bisa. Nah, itu Nanti kan. sebelah sana lagi itu DJ. Wah, sebelah sini ya. Ya, DJ. Wah, sebelah sini diisi Nah, DJ gitu ya, ya. bisa. Oke. Nah, itu teman-teman. Jadi sebenarnya rangkaian acara ini kan kita bicara online.
Oke. Sebenarnya rangkaian acara yang kita akan lewati ini pada malam hari ini, apakah memang itu eh, dari offline Oke. dijadiin online ini, Betul. apakah hampir sama? Hampir sama, justru ada beberapa poin lebihnya, gitu Ya. ya, added value-nya itu. Tadi yang pertama itu packs-nya itu bisa tak terbatas. Jadi Oke. bisa kita set jumlah pesertanya berapa secara online begitu. Ya. Terus kemudian secara cost. Secara Ya. cost artinya udah nggak perlu sewa venue. Wow, Iya. nggak perlu sewa ballroom. Iya, nggak perlu sewa ballroom. Tapi harus tetap sewa studio. studio Iya. untuk green screen-nya. Atau rumah lah istilahnya, Rumah, yang space-nya cukup ada lebarnya 5 meter. Kalau misalnya lebarnya 5 meter ya ke belakangnya bisa 5 sampai 7 meter begitu. Oke. Karena ada area FOH. Ya, jadi Ya. di belakang ini kan FOH-nya nggak kelihatan nih, di depannya panggung. Ya. Itu nggak kelihatan, masih ada area FOH begitu. Wah, ini kita gerak-gerak lagi nih ke kameranya nih. Iya, Nah, betul. itu kelebihan dari 3D itu teman-teman. Iya. Kalau yang konten 2D yang kemarin, yang minggu lalu, itu nggak bisa seperti ini. Betul ya? Ya. Oke. Terus kemudian kalau misalnya offline event gitu ya, Ya. itu biasanya impact-nya pada saat itu. Oke. Pada saat itu. Tapi kalau di online kan, di live streaming kan, Ya. itu lekang sama waktu nih, tak lekang sama waktu gitu. Ya. Jadi artinya umurnya bisa kita streaming kan, misalnya contoh di YouTube gitu Ya. ya, di Facebook. Udah, itu nanti tahun depan juga masih bisa diliatin ke klien atau bagaimanapun tuh bisa kayak gitu. Oke, Iya, oke. bisa nggak cuman pada saat itu harus diundang kliennya, ini lupa kita bikin event seperti ini kayak gitu. Jadi sebenarnya konsep event offline yang biasa kita lakukan sebelum masa pandemi, Ya, itu kita bisa bertransformasi menjadi event online seperti ini. iya. Secara rundown juga bisa. Misalnya, Nanti ini kan kita akan masuk ke presentasi ya. ya. Masuk ke sesi presentasi, nanti kita pindah, nggak di tengah nih posisi kita. Oh, Kita bisa pindah. Ya. Tapi scene-nya nggak kelihatan ya, tiba-tiba Nah, nongol aja gitu betul. ya, supaya manis gitu ya. Terus kemudian Oke. nanti kita ada ini ya, ada yang kita bisa share itu live conference sistemnya. Live conference, system. Artinya nanti ada ruangan-ruangan yang biasanya di event. Artinya contoh nih, di depan panggung Ya. itu ada area floor. Oke, Oke. Terus Oke. kemudian di atas panggung area stage. oke. Oke. Terus kemudian area belakang panggung Ada backstage. ada backstage. Oke. Terus kemudian di dekat-dekat ballroom ini gitu ya, di dekat ruangan venue ini. Dekat ballroom itu ini ada, Iya, ada ruangan VIP. Oke. Ya, Oke. itu juga bisa. Atau waiting room lainnya, atau ruang ganti artis, atau gimana pun. Itu kita bisa bisa set. Bisa dipilah-pilah begitu Bisa ya. dipilah-pilah. Orang ini contoh artisnya masih di ruang ganti artis begitu. Ya udah kita placement dia di ruang ganti artis, tapi secara virtual. Oke, berarti untuk bikin event, rangkaian event yang seperti ini dengan panggung yang segede ini, otomatis pesertanya mungkin bisa ratusan sampai Ya. ribuan. Ya. Itu kalau event offline dijalankan oleh sebuah sistem show management yang Ya. mana ada show director dan teman-temannya Ya. dan timnya. Ya. Berarti apakah kalau kita menjalankan secara online, Ya. apakah memang tim show management itu juga diperlukan? Diperlukan. Diperlukan. Sama ya berarti ya? Tim show itu dia akan ngelit keseluruhan acara. Ya. Nah, dia ada ceritanya itu nanti kita bahas ya. Ya. Itu ada namanya host. Oke. Jadi Wah, dia yang apalagi pegang tuh ya? hostnya. Host gitu ya. Ya. Host ini bukan MC ya berarti ya? Bukan MC ya? Ini istilah Oke. di live conference. Istilah Jadi di live conference, Ada oke. host, terus kemudian nanti ada musik director. Music Ya, director. musik director Oke. itu yang ngisi fanfare dan sebagainya. Ya. Itu dia akan pegang laptop juga, terus kemudian dia akan kasih input suara. Ya. Begitu. Terus kemudian ada konten nih, Ya. yaitu virtual VJ.
Ya, VJ itu juga bisa ngisi virtualnya. Terus Asrot contoh, asisten sorot, ada tahu ya asisten sorot. Yang untuk ngisi PPT-nya, PowerPoint-nya. Terus kemudian dia dibantu sama stage manager. Stage manager itu yang ngatur co-host tuh. Co-host backstage area. Stop dulu nih bro. Banyak. Stop dulu nih bro. Jadi semua itu. Makin lu jelasin makin puyeng nih kayaknya ya. Makin lu jelasin makin puyeng. Nah teman-teman sekali lagi bagi teman-teman yang baru join di live streaming ini, di live Facebook ya. Mungkin kalian mendapatkan suatu ide baru dan memang sharing kami pada malam hari ini bermanfaat. Boleh kalian share juga ke yang lain di sosial media kalian ataupun kalau mau subscribe link channel YouTube kami juga boleh ya di Nest Group Indonesia. Nah itu seperti yang di stage itu ya, yang di bagian bawah Nest Group Indonesia juga bisa. Nah ini pembahasan kita pada malam hari ini semakin panas nih ya, semakin panas. Nah mungkin untuk bisa lebih istilahnya kalau kita mau sharing, kita ingin menjelaskan lebih detail, lebih terstruktur, mungkin kita masuk ke bahan presentasi aja ya, supaya teman-teman yang join bisa tahu ini bagian-bagiannya apa aja untuk yang konsep yang seperti sekarang ini, ya itu seperti apa. Live 3D AR live conference, kita lebih bahas ke live conference streamingnya, itu sistemnya kayak gimana? Ya betul ya. Jadi nanti buat teman-teman yang udah join di Zoom meeting kita, itu bisa tanya jawab. Nah boleh tanya jawab ya. Misalnya kurang jelas, nanti disediakan waktu selesai presentasi kita tanya jawab. Sip. Oke, sekarang kita akan coba masuk teman-teman untuk ke materi presentasi agar kalian semua bisa lebih paham secara lebih detail ya sistemnya itu seperti apa ya. Mungkin boleh langsung yang bawakin langsung Bro Sugi yang akan mempresentasikan. Oke, silakan. 3D Massive Live Conference Streaming gitu ya. Sebelumnya itu kita pasti ada preview area. Preview area itu adalah area untuk ngintip ceritanya. Jadi kita bisa lihat kondisi yang di live conference kan. Artinya kalau di posisi sekarang nih, itu kita bisa lihat kita sendiri. Jadi berdua kita bisa lihat sendiri tampilannya begini, begitu ya. Terus kemudian ngobrol sama siapa, itu juga kita bisa ngintip. Jadi contoh ada Om Awing, ya. Terus kemudian ada Om Franz, ya. Nah itu jadi kita bisa lihat tuh siapa aja teman lawan conference kita, teman lawan bicara kita itu siapa aja. Terus kemudian untuk preview live streaming itu hasil streamingnya. Hasil streaming secara keseluruhan itu sebelum di streamingkan itu udah kita intip dulu. Bisa ngintip duluan ya? Ya ngintip dulu. Jadi itu real time. Ya, jadi para teman-teman yang ada di FOH bisa lihat dulu. Oh ini nih gitu. Oh ininya kurang nih. Kameranya boleh nggak geser apa sebagainya kayak gitu. Itu gunanya. Terus kemudian ada ruangan, maksudnya untuk ruangan area preview areanya itu kita skema kerjanya begini. Jadi ada laptop yang untuk ke preview live conference, untuk accountnya kita nih, untuk yang kita gunakan untuk ngobrol dengan Zoom account yang lain gitu. Terus ini ada contohnya nggak nih? Nah ini contoh ini contohnya di ya. Preview area. Ini preview area itu TV itu ya? Itu TV itu tuh, TV yang di tengah-tengah itu. Ya. Itu preview area yang menghadap ke FOH. Ya, preview area yang streaming. Nanti streaming. ada preview area juga yang menghadap ke MC-nya itu. Ke stage ya? Ya, ke stage. Berarti ada 2 TV? Ya, ada 2 TV. Gitu. Jadi ini teman-teman, kita Bro Sugi berusaha menjelaskan secara lebih simple. Dan contoh nyatanya ini di salah satu event ya. Contohnya di salah satu event yang sudah berjalan itu seperti ini ya. Tetapi apakah memang harus baku seperti ini? Tidak.
ya, karena kan memang kasus untuk live conference tiap-tiap event itu pasti beda-beda. Betul ya Bro Sugi ya? Iya, betul. Oke, lanjut. Oke, jadi setelah preview area itu kita ada multimedia area. Multimedia area itu terdiri dari video prosesor, terus kemudian ada laptop Resolume ini operatornya adalah VJ. Oh, oke. Ya, VJ yang biasa dibawa sama tim show bisa, atau VJ yang udah dipercaya sama pemilik eventnya nih. Ya. Apakah itu client side atau dari IO-nya atau dari agensinya, Ya. yang biasa VJ-nya itu mereka yang pakai kayak gitu. Terus kemudian ada laptop Asrot. Laptop Asrot itu untuk ngisi PPT. Oke. Ya, untuk ngisi PPT, bisa juga video bumper itu dari laptop si Asrot ini. Itu bagiannya dia tuh ya? Ya. Tugasnya dia tuh ya? Tugasnya dia. Memang kalau misalnya pembicara biasanya bawa operator Asrot ini Asrot namanya ya? asisten sorot. Ini istilah-istilah yang kurang familiar, asrot tuh ya. Asrot, iya. Jadi banyak juga yang nanya apa sih asrot itu gitu ya. Iya. Lah udah ditulisin itu, di sana udah ditulisin asisten sorot gitu ya. Oke, lanjut. Nah, untuk skema kerjanya itu jadi Resolume, terus kemudian ada video prosesor. Jadi Resolume nanti akan ngasih input ke video prosesor, terus kemudian Asrot juga untuk ditampilkan ke video prosesor juga. Nanti dari video prosesor itu baru di set. Contohnya? Contohnya ini Itu ya? multimedia konsolnya ya, itu Ya. ada video prosesor. Terus kemudian di samping kirinya itu yang saya kotakin itu ada orang topian itu. Ya. Nah itu operator si Resolume-nya. Oke. Operator Resolume untuk ngedekor ceritanya. Jadi bikin bingkainya dan sebagainya itu di Resolume. Jadi yang mau ditampilin di streaming itu mereka mau dibingkai gitu ya? Ya, Nggak mau polosan dibingkai, gitu ya? terus kemudian ada logo ya, ataupun dekorasi lainnya. Itu kita bisa dekorasi, bisa bagusin di area Resolume sana. Oke. Sebelum dioper ke video prosesor itu. Nah si video prosesor nanti yang ngaturin kotak-kotaknya tuh. Ada kotak zoom, ada kotaknya Boleh video. ditampilin contohnya? Ya kayak gini nih. Ada Nah, itu yang mana tuh? kotak-kotaknya zoom itu yang sebelah kanan, yang kotak-kotaknya banyak, yang warna Itu merah peserta itu ya? Peserta, attendee Oh, zoom. attendee ya, oke. Terus kemudian ada kotak backdrop. Backdropnya itu yang di belakang MC, Oke. yang bersama Indonesia itu. Oke. Terus di sampingnya itu ada Om Andi, Ya. itu adalah yang bicara Zoom yang ini ceritanya di podium nih. Dia di atas panggung, ini area atas panggung lah ceritanya si Om Andi itu lagi di area podium, di atas panggung di area podium. Tapi karena virtual, Om Andinya nggak kelihatan di sini. Tapi kalau misalnya kita di challenge nih, Om Andinya bisa nggak sih di green screenin terus dihadirkan di atas panggung? Ya. Bisa. Oh, Bisa. oke. Sekarang oke. bisa gitu ya. Karena Oke. kita baru aja launch. Kita bisa. Sip. Oke, Ya, lanjut. Lanjut ya. Habis Jadi multimedia area, lalu berlanjut ada, ke? Zoom area. Zoom Nah, area nih. ini apa nih? Inilah yang sistem operasi utamanya Mm-mm. ya untuk live conference. Untuk live Conference-nya. Oke. Jadi ada host dulu. Host itu istilahnya dia cuma pegang laptop sama ada account Zoom Pro. Ya. Terus kemudian itu yang megang itu adalah si Shodi. Oke. Ya. Shodi dia akan dibantu sama co-host. Co-host. Yang megang co-host itu bisa jadi tadi backstage area itu si stage manager. Oke. Oke. Terus kemudian yang megang waiting area itu misalnya floor manager. Oke. Ya tadi di pembahasan tadi. Ya. Terus kemudian di ruang ganti artis dibantu sama LO misalnya. Dia yang pegang Oke. co-hostnya. Oke. Nah jadi pada waktu si artisnya atau talent gitu ya penampil itu pada waktu sebelum naik ke panggung, sebelum dia tampil, Ya. dia di area ruang ganti atau ruang waiting room.
Oke. Di mana yang nge-lead itu adalah LO. Ini saatnya DJ yang tampil, ini saatnya si talent ini yang tampil. Habis itu terakhir artis ini yang tampil. Dia akan kirim ini orang gitu ya, maksudnya kirim artisnya, kirim talentnya, Ya. itu ke area host. Oke. Ya, ke area host untuk ditampilkan nanti di co-host satunya nih, co-host atas panggung. Oke. Jadi ada co-host atas panggung, ada co-host waiting room, ada co-host ruang ganti artis tadi, Ya. kayak gitu. Jadi ruang ganti artis, artisnya udah siap, dia akan diundang masuk ke atas panggung, co-host atas panggung begitu. Berarti jumlahnya co-host ini tergantung gitu ya? Tergantung kebutuhan. Jadi ada Oke. apa aja nih yang diperlukan. Yang pasti co-host atas panggung pasti area atas panggung. Ya. Terus kemudian co-host backstage, ya co-host backstage. Kalau misalnya cukup sampai sana, ya udah. Jadi Cukup artinya begitu ada aja dua ya? co-host Oke. dengan satu host. Oke, 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 oke. Terus lanjut? Ya. Terus kemudian setelah itu ini skema kerjanya. Jadi untuk hostnya itu yang pegang Zoom Pro-nya, account Zoom Pro-nya. Ya. Terus kemudian ada co-host yang megang breakout room, waiting room, makeup room, backstage room begitu. Oh, bisa ada beberapa room ya istilahnya ya? Room, ya betul. Oke. Jadi wakil-wakilnya si Shodir itu masing-masing pegang satu co-host, satu co-host, satu co-host. Jadi supaya lebih terstruktur dan lebih enak ngaturnya gitu Iya, ya? kalau misalnya ada sih ada beberapa vendor, udah dia host aja, irit gitu ceritanya ya. Cuman biasanya nggak apa ya, nggak smooth karena semua dihandle di satu Shodir. Oh. Yang pegang Zoom Pro-nya. Gara-gara pengen ngirit. Iya, tapi sebetulnya irit juga maksudnya nambah laptop itu nggak ngirit juga ya, maksudnya ya lebih baik nambah sewa laptop lah berapa ratus ribu begitu, atau bawa laptop sendiri yang capable istilahnya untuk live conference, Ya. yang pokoknya nggak jadul-jadul banget udah bisa. Oke. Kayak gitu. Oke, oke. Ada contohnya? Oke, ini, nah ini Wih, kalau di event itu banyak tuh ya? itu ada co-hostnya ada 4, terus Oh. hostnya ada 1. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 itu. Oke. Ya, yang laptop satunya itu laptop Asrod. Berarti itu kalau gue lihat itu ada yang operatornya itu ada yang pegang 2 laptop, 2 co-host itu nggak masalah gitu ya? Nggak masalah, nggak masalah. Oh, nggak Karena, harus satu co-host, contoh- satu operator gitu ya? Iya, satu contoh pegang pembicara yang ngomongnya di awal nih, datangnya di awal. Terus satu lagi itu yang megang artis. Ya. Ya, karena rundown-nya jauh gitu ya. Ya. Toh pembicara itu hanya ngomong di awal aja kemudian udah nggak tampil lagi. Ya. Ya udah dia bisa pegang 2 account. Oke, Iya. oke. Jadi Boleh. makanya teman-teman itu seperti yang di layar kalian itu bisa lihat itu co-hostnya ada 4, Ya, hostnya host ada 1, 4, hostnya ada 1. tapi operatornya cuma 3. 4 itu, 1, 2, 3, 4. Oh 4, ya berarti ada yang double 1. Ya, Oke. yang Asrodnya nggak ke foto itu, dia di pojokan situ. Oh di ada. pojokan ya, ngumpet ya. Oke lanjut. Oke, nah itu di area Zoom areanya ya. Ya. Nah pada habis itu ada audio console. Audio console Oke. itu ya sound system lah kalau di event. Cuman kita ada laptop di sana untuk si music director. Untuk ngisi feeling-feeling lagu nih. Fanfare gitu ya. Ya. Itu tugasnya si music director yang diisi oleh tim show. Ini biasanya tim show yang bawa Shodir. Oke. Ya, bukannya laptop terus kemudian operatornya dari kita, bukan maksudnya. Oke. Itu bisa diisi musik director. Terus kemudian ada speaker di sana, terus kemudian ada mic yang kita gunakan kayak Ya. gitu. Ya. Terus mic condenser itu gunanya untuk semisal ada penonton bayaran atau penonton nggak dibayar juga, tapi di studio, terus Ya. kemudian mau ngisi tepuk tangan atau apa supaya menambah euforia live-nya itu biar lebih bagus lagi kayak gitu. Itu mic condenser gunanya itu.
Oke. Wah ini skema kerjanya ya. Oke, ini skema kerjanya itu ada musik director, laptop musik director, kemudian mixer audio, itu semua akan masuk ke mixer audio yang kemudian dikeluarkan ke monitor. Monitor yang kita dengarkan saat ini, terus kemudian setelah itu juga dikeluarkan ke PC streaming. Dikeluarkan di streaming. Jadi Ya. hasil yang suara yang dihasilkan sangat bagus ya. Ya, sangat Standarnya bagus. tinggi ya. Ya, jadi udah di mixing dulu, kita udah ada rehearsal dulu. Ya. Rehearsal, terus kemudian check sound, check sound dulu, terus kemudian rehearsal. Audionya kita sesuaikan dengan yang kita inginkan. Baik kekuatan suaranya, yang penting intinya biar balance, bagus, terdeliver, nggak ngeprek, nggak terlalu maksudnya ngeprek itu terlalu ini ya, ngelewatin limit, ngelewatin batas, atau terlalu kecil dan sebagainya, itu kita mixing dulu, terus kemudian kita kirim ke PC streaming, dan juga ke laptop ini, laptop Zoom-nya, kayak gitu. Iya. Oke. Ya, nah ini contoh area di audio konsol itu ada mixer gitu ya. Ini mixernya gede banget, cuman sebetulnya mixernya nggak segede ini. Ya. Cuman ada area laptop lagi lah begitu. Oke. Terus multicam area seperti di event off air biasa. Ya. Jadi ada kamera master, terus ada kamera angle kiri, angle kanan begitu. Udah gitu aja. Itu kita bisa recording gitu ya. Jadi kalau misalnya setelah live nanti mau dibikin lagi begitu, videonya dikumpulin kemudian diedit lagi itu bisa. Ya. Ya, karena secara suara, videonya semua kita udah record. Oke. Dari multicam area ini yang dikirim ke ke PC Streaming. ini, PC streaming, Ya. dan juga PC conference, laptop conference. Oke. Begitu. Ya, jadi dari semua kamera itu ke 3D, ke PC PC 3D AR dulu. PC 3D AR dulu diproses, karena kameranya kan nangkep green screen, begitu. Ya. Oke. Oh ini contohnya nih ya. Nah ini area multicam tuh ya ada kamera-kamera, cuman itu backgroundnya bukan kain putih tapi green screen. Begitu, itu diproses ke laptop ini dulu, laptop 3D AR-nya dulu, Ya. terus kemudian dari 3D AR yang akan dikirim ke PC streaming dan conference-nya. Oke. Oke. Lanjut. Terus untuk stream area ya jelas, jadi ada PC Monster itu sebutan kita untuk spek yang ada di dalam PC kita, itu minimal i9, kita pakainya i9X edition gitu ya, itu udah termasuk software streaming sama operatornya. Untuk skema kerja 3D Massive Live Conference Streaming, ya dia begitu dapat input, dia akan kirim gambarnya itu, videonya itu untuk di-streamingkan baik ke YouTube, Ya. IG, Facebook, atau website lainnya ya yang udah bisa bisa live streaming begitu. Oke. Oh ini contohnya nih ya. Ini contohnya untuk PC streaming itu ya displaynya seperti ini monitornya, di sampingnya itu ada PC-nya lah begitu. Itu Oke. nggak lebih dengan seperti PC biasa, cuman speknya aja yang kita pakainya yang tinggi, yang udah update untuk supaya menjamin streamingnya itu terjamin lah begitu. Maksudnya nggak ada glitch atau gimana, terus kemudian delay dan sebagainya itu kita juga optimalkan tidak delay. Ya. Cuman susah sekali, delay selalu ada, cuman kita udah persempit jadi di bawah 10 detik lah begitu. Oke. Ya tergantung ya, tapi karena beda-beda, nanti ada IG berapa detik, ada YouTube berapa detik, cuman biasanya delay itu tidak dirasakan, karena tidak dirasakan artinya tidak jadi masalah. Karena yang nonton sama yang conference itu berbeda.
Oh. Oke, Ya, gitu. ya, 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 ya. Oke, jadi sebenarnya untuk running suatu event online yang misalnya seperti tadi, Ya. seperti saat ini sekarang kita cuma ngobrol berdua ini melibatkan lumayan banyak orang juga ya bro ya. Iya, Nggak sesimpel yang dibayangkan kayak misalnya gini, kita kan sekarang handphone itu kan di mana-mana kita bisa live, betul ya? ya, Kayak kita bisa live Instagram, kita bisa live, kita pegang handphone aja nih, ya. itu kita bisa live sendiri gitu Oke. ya. Mungkin kebanyakan orang, kebanyakan klien di luaran sana berpikir bahwa oh paling kalau mengadakan event online seperti ini nggak jauh-jauh beda dari itu. Ternyata sistemnya itu yang tadi seperti kita lihat, foto-foto tadi itu melibatkan lumayan cukup banyak orang itu ya. Iya, jadi kalau misalnya mikirnya kok gitu ya, maksudnya kok ribet aja ya, nggak ribet banget, ribet aja. Ribet gitu. aja, Ribet oke. aja ya, kok Oke. ada host, ada co-host gitu ya. Iya, Ya sebenarnya sama dengan pemikiran kalau misalnya saya mau adain event, tapi eventnya itu acara ulang tahun anak saya gitu loh. iya, Ya, ulang tahun anak saya cukup datang ke McD ya gitu ya. iya, iya, Atau betul. sorry nggak boleh nyebut brand. Nggak apa-apa bro, zaman sekarang mah bebas bro. Bebas ya. Jadi kita pergi aja ke McD, terus kemudian ngomong nih, gue mau ngadain acara anak saya mau ultah. Iya. Oke Pak, Bapak Berapa mau packs tanggal gitu berapa, ya? berapa packs, udah. Ya Ah, kan? ini kita ada Datang paketnya Bapak mau gitu. pakai badut gitu kan. Misalnya badut sama pengisi acara, badut itu sebagai MC dan sebagai pengisi acara, semuanya Ya. jadi satu tuh. Ya. Sama si badut itu. Ya. Ya bisa. Ya kalau Oh. misalnya ngomong live streaming pakai satu handphone, ya bisa. Cuman kan kita siapkan sistem seperti ini untuk seprofesional mungkin. Ya. Seperti di event offline biasanya. Ya. Event offline biasanya ada showdi, ada Ya. musik director, ada. Ya. Kita nggak menambahkan kok, kita cuman mengganti. Artinya Oke. karena keterbatasan kita berkumpul di satu area, Ya. terus kemudian areanya ini, venue-nya ini juga jadi ada keterbatasan. Ya. Karena misalnya nih ballroom ini cukup untuk 500. Ya. Sekarang dengan adanya peraturan yang diperketat begitu ya, Ya. itu nggak boleh diisi 500, artinya diisinya 250. Oke. Setengahnya, Ya. karena harus ada satu space yang dikosongkan, Ya. baru orang berikutnya begitu. Betul. Nah, loh biasanya saya nyewa ballroom misalnya 100 juta, sekarang harus 200 juta untuk packs yang sama. Ya. Ya, nah dengan kesulitan-kesulitan seperti itu, kita mau bikin sebuah konsep, kita hadirkan sebuah konsep, panggungnya 3D, terus pengisi acaranya juga bisa ditaruh di panggung tersebut, terus MC-nya di panggung tersebut, Ya. atau BOD-nya yang nggak boleh hadir, contoh, Ya. dia nggak bisa datang dengan undangan yang 500 orang gitu. BOD gitu beda ini kalau kena karena dia punya posisi sangat penting. Ya. Jadi harus dijaga, dia nggak boleh masuk kerja dulu nih. Dia nggak boleh ke kantor, dia nggak boleh itu dulu, dia harus di rumah dulu gitu ya. Oke. Ya kita set di rumahnya, kita set dengan green screen, kita hadirkan dia di atas panggung ini. Oke, seolah-olah Dia hadir ada di panggung di ini. samping kita Di samping misalnya. saya lah contoh ya. Oke. Oke. Nah, dia ngomong di podium dan sebagainya. Nah, ini kan jadi satu solusi. Nah, artinya dengan kapasitas event yang seprofesional itu, Ya. itu kita bikin juga untuk online-nya juga seprofesional itu. Ya. Jadi sudah nggak ada boundary lagi, udah nggak ada batasan lagi. Bahwa, karena nggak bisa pergi si direkturnya atau siapanya gitu ya ke venue-nya, udah mas, kita mundur lagi aja. Apalagi kalau Sampai sekarang kapan? perusahaan internasional ya, mungkin undangannya ada yang berasal dari luar negeri gitu ya. Ya, terus kemudian ya. mereka nggak bisa ke sini untuk pesawat gitu ya. Atau misalnya boleh, bisa, tapi nggak mau gitu ya. Oke. Itu bisa juga, masih bisa diadakan. Iya. Wah ini Jadi sambutannya penjelasannya. baik green screen atau nggak green screen dengan posisi dia Zoom meeting seperti ini, Ya. itu dia bisa ngasih sambutan.
Oke, bisa ngobrol ya meskipun dari Singapura, dari Thailand, dari manapun ya. Ya, Asal join sama di Zoom meeting, Zoom conference, itu bisa diadain suatu betul, rangkaian acara seperti ini gitu ya. betul, betul. Oke, nah teman-teman, itu penjelasan mengenai 3D AR live conference streaming itu seperti ini ya. Jadi misalnya undangan-undangan suatu event ballroom event offline yang undangannya misalnya 1.000 orang, tetapi acara itu mau di-streamingkan sehingga bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia ataupun dunia juga sangat bisa dilakukan. Apalagi di zaman new normal seperti ini. Nah sekali lagi teman-teman, mungkin kalian baru bergabung, baru join, yang sudah nontonnya, wih ini apa ini ya gitu ya. Jadi udah lewat itu tadi penjelasan dari Bro Sugi mengenai apa itu konsep 3D AR live massive live conference streaming itu seperti apa ya. Jadi kalian bisa join di Zoom yang di link yang kita bagikan di Facebook juga ada. Mau join secara live Facebooknya juga boleh, mau subscribe channel YouTube kita juga boleh, silahkan ya. Dan terlebih lagi teman-teman kalau memang kalian pengen istilahnya pengen ngobrol sama kita, sama saya, sama Bro Sugi. Di sini ada yang namanya Ray, ada yang namanya Ferry. Mereka semuanya bisa membantu untuk mengkonsultasikan, menceritakan bagaimana hal ini bisa kita wujudkan. Betul ya Bro Sugi ya? Iya, betul. Jadi bisa kontak ke masing-masing kita juga boleh, Ya. telepon boleh, WA boleh 24 jam. Wih, Ya. 24 24 jam. Wih, 24 jam. Bukan 24 jam kita ngangkat telepon aja, di kantor kita juga 24 Di jam. kantor kita juga 24 Jadi jam. kalau misalnya mau brainstorming bareng-bareng, bro, Ya. kita ini dong dibantu dong, mikir Oke. dong gitu. Misalnya gue mau event awarding gitu, orangnya banyak, yang di awarding itu bisa 3.000 orang. Terus Itu yang ini gimana maunya ya? begini, habis itu 300 orang ini misalnya. diem dulu, yang ini disiapin dulu, yang ini masuk dulu, yang ini mau ditampilin. Waduh, pusing Itu tuh ya. please challenge kita datang Ya. ke sini, kita brainstorming bareng-bareng, Ya. ya kita cari solusi bareng-bareng. Ya. Kita pikirkan dengan sebaik mungkin supaya kita propose to kliennya, Ya. itu udah pede habis. Kopi free flow nih. Kopi free flow, kalau Widih. bir baru bayar. Ya, jadi teman-teman kita standby ya. Kalian mau datang janjian dulu tapi ya jangan kalian datang jam 2 subuh datang gitu ya. Gak janjian pas kita udah Ya. pada balik. 24 jam sih, tapi masih ketemunya orang gudang. Orang gudang doang. Ya. Tapi kalau janjian mau ketemu jam berapa kita standby ya. Ya. Oke. Nah teman-teman, wah ini peserta yang gabung di Zoom kayaknya udah cukup lumayan nih bro. Iya. Iya cukup lumayan. Nah itu tampilan itu teman-teman itu tampilan itu peserta-peserta Zoom yang lagi nimbrung pada saat live ini ya. Teman-teman kalau kalian mau bertanya ya mau bertanya silahkan kalian join Zoom-nya ya. Silahkan kalian join, ayo nanya ya. Kita buka Q&A, kita buka sesi tanya jawab. Mudah-mudahan kita bisa membantu, mudah-mudahan kita bisa memberikan solusi untuk teman-teman. Yuk kita bareng-bareng jalan di era new normal ini teman-teman, gitu ya. Oke, Mungkin udah ada yang mau nanya. tim kreatif, tim production sudah ada yang mau bertanya? Boleh disambungkan. Oke. Oh, oke, Om Tommy. Yes, brother. Halo Om. Ya, halo, apa kabar Om Sugi? Ya baik. Tahu siapa ya? Tadi jawabannya beda ya Om ya. Soalnya ini kan streaming Om ya, jadi mesti jaim, jadi jawabnya baik. Ngadep ke Oke. ngadep ke layarnya.
Iya. Ya, kebalik, Om Tugi. kebalik. Ya. Ya, Ya. seolah-olah Oke. kita ngobrol sama Oke, dia iya, beneran bener. nih. Oke. Ya kan? Oke Om, silakan Om. Ada yang pengen dikonsultasikan, pengen nanya, pengen bercanda juga boleh, bebas. Ya, bebas. Siap, siap. Ini yang pasti sih melihat konsep virtual stage ini keren. Wah, thank you Om. Thank you. Keren Om. Iya. Gitu. Jadi tapi ini untuk perbandingannya ini 1:1. Jadi kita mikirnya ini kan pakai green screen semua Om ya. Iya. Tapi kalau untuk luasnya nanti misalnya let's say kayak ada wisuda gitu, berarti floor-nya yang Om Sugi kita bisa jalan itu tuh orang masuk gitu-gitu itu perbandingannya sama virtual ini tadi 20x20 ya, berapa? Ini Luasnya? 20 meter lebar panggungnya, terus ke depannya itu cuma 8 meteran, Om. 8 meteran. Oke. Siap. Nah, ini kan aku kemarin dapat ya ada kerjaan dikit lah Om, tapi kita 3 di tempat. Kalau Om Sugi ini kan modelnya 1 studio ya atau ya? Ya, ini ceritanya kalau 3D AR ini itu kita bikin custom Om. Jadi maunya seperti apa nih? Panggungnya 45 meter, contoh lebar seperti kita bikin event wisuda kemarin Om. 45 meter kali 12 gitu kan. Ya, Nah, itu kita bisa posisiin diri kita di atas panggungnya 45 meter kali 12 meter. Itu 12 meter. area si MC ya, gitu. Misalnya kita lagi ngobrol, itu posisinya di sini nih. Terus kemudian nanti ada yang ngasih kata sambutan, nanti di sebelah sana, di sebelah ujung sana gitu ya. Sorry Om, nanti kepalanya kena nih. Jadi sebelah sana kita taruh posisinya yang kasih kata sambutan. Nanti senatnya juga. Nah, studionya kalau misalnya nggak cukup 45 meter kan artinya kita mesti bagi-bagi Om. Ya. Jadi saya di studio ini, terus kemudian si senat itu karena kita bikin area acara wisuda kemarin itu area senat itu lebarnya kan 8 meter. 8 meter ya. Terus ke depannya 2 sub lagi kita bikinnya. Nah 2 Ya. sub itu artinya kita bikin perlu studionya itu minimal 10 meter gitu kan lebarnya. Nah kita nyari studio yang memenuhi itu Om, jangan terlalu kecil karena posisi meja, posisi senatnya akan kita susun sesuai kita take dengan 1 kamera atau lebih di studio tersebut. Nanti habis itu area yang ngasih kata sambutan, misalnya Ibu Menteri begitu ya, Ibu Menteri kita shoot di kantornya aja contoh, karena lebar green screen-nya itu cukup untuk di area sebadan dia aja lebih dikit begitu. Jadi kira-kira 1,5 meter udah cukup tuh untuk dia, untuk kita shoot di green screen yang lebarnya 1,5 meter, terus kemudian nanti kita placement dia di panggung ini di area yang sebelah sana kayak gitu. Seolah-olah. Jadi dijahit ya Om ya, plastik itu dijahit di sini ya. Keren. Iya, nanti di PC 3D AR baru kita placement masing-masing. Saya posisinya di sini sebagai MC, terus kemudian untuk meja senatnya itu ada di tengah-tengah gitu ya. Terus kemudian untuk area yang ngasih kata sambutan di ujung sebelah sana begitu. Ya. Siap. Mantap Om. Ya. Jadi berbeda studio tapi bisa dijahit, di mix di semua jadi satu view ya. Iya. Bisa. Ya. Keren. Mau tiga-tiganya live bisa, mau salah satunya itu udah dipersiapkan, taping dulu bisa. Bebas Om, bebas. Makanya di sini kali ini untuk presentasinya kita nggak tampilin harga karena bakalan custom. 3D AR ini dipersiapkan untuk udah nggak ada boundary lagi sebagai pengganti offline event begitu. Gitu Om. Siap. Mantap Om. Ntar kalau nanya lagi, kalau kurang ini ntar nanya lagi nggak apa-apa. Siap. Oke. Thank you Om Sugi. Thank you Om. Oke, penanya selanjutnya. Wah, ini kayaknya masih banyak nih penanya. Woi. Ini Bos Q.
Ini boleh bocorin nggak sih kalau kandang? Boleh lah. Kita kan hoping. Suara aman ya? Aman. Oh, oke. Ini menarik nih konsepnya nih. Live terus 3D panggungnya ini gitu kan seolah-olah jadi satu ya kan, tadi pembahasannya pembicara yang beda tempat jadi satu, ini menarik gitu. Tapi pertanyaan gue nih, kalau dari segi musisi ya, kita kan musik kan yang paling berasa nih imbasnya kan, acara-acara musik gitu. Nah, memungkinkan nggak nih kalau misalkan si musisi ini dari masing-masing tempat juga gitu loh, jadi nanti dibikin di seolah-olah jadi satu panggung besar, seolah-olah konser, ada MC-nya, ada pengisi acara yang lain gitu, tapi dia dari masing-masing tempat. Keren itu, keren. Wow. Bisa Om, bisa. Karena sebelumnya, sebelum live streaming ini, itu kita ada beberapa live streaming juga, itu pembahasannya dan pembuktian bahwa kita udah bisa main musik bareng, jamming bareng. Jadi vokal ada di saya misalnya, terus kemudian teman saya main bass ada di rumahnya, kemudian teman saya lagi main gitar ada di rumahnya, masing-masing begitu ya. Bahkan beda kota, itu kita udah coba dan udah berhasil Om. Tinggal nanti yang perlu dipersiapkan adalah green screen di masing-masing posisi ininya, pemain musiknya. Pemainnya ya. Iya, basis di rumahnya ada green screen-nya, terus kemudian si gitaris juga ada green screen-nya, terus kemudian kita live conference bareng begitu, tapi suara nggak tumpuk-tumpukan Om, seperti biasanya di live conference sistem yang lain itu kita udah coba musiknya udah jreng bareng dengan vokal bareng gitu, nggak seperti kalau misalnya vokal nonjol nanti suara yang lain langsung balancingnya itu ya langsung ditutup sama software live conference-nya, nggak seperti itu. Terus kemudian nanti saya ambil nafas, suara gitarnya nongol lagi, suara bassnya nongol lagi, karena bassnya lebih kenceng dari gitarnya hilang, vokalnya hilang dan sebagainya. Akhirnya tumpukan begitu terus. Sekarang kita udah tes, udah kita buktikan di beberapa minggu yang lalu, itu bisa Om. Cuman kalau dikembangkan terus kemudian posisinya kita taruh di atas panggung seperti ini, itu belum kita buktikan. Tapi secara logika udah bisa Om, secara logika udah bisa. Karena kita udah pernah tes itunya, live conference. Menarik tuh ya, berarti ya. Bareng. Wah, kayaknya ini ada project nih buat kita. Iya, boleh nih. Menarik sih itu. Bisa ada project bareng ini. Perlu dicoba nih, ya nggak? Gimana kalau kita coba, kita realisasikan nih. Bro Diman, ini yang nonton kan orang sejuta, yang orang seluruh Indonesia nih, banyak yang belum kenal loh sama Om Diman loh. Kenalin dulu lah siapa, profesinya kita apa. Biasanya di belakang panggung memang Pak. Tuh, di belakang panggung boleh dikenalin siapa. Oke. Nah, jadi, terus itu statusnya bagaimana sekarang gitu kan? Gue Diman, gue di sound engineer-nya dari Kanda Brothers band ya. Thank you Om. Thank you sudah gabung biasanya Om. Kita siap. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ya udah sih itu aja kayaknya. Boleh itu direalisasikan itu ya proyeknya tuh. Oke. Siap. Selanjutnya kita setting aja. Sambil nih, kopi free flow ya. Iya. Yoi. Thank you. Oke, thank you bro. Yo. Thank you Om Diman. Lanjut. Wih, banyak ini. Ada Om Bagas ini. Om Panca dulu. Om Panca. Oke, Om Panca. Udah connect nih, udah mungkin kelihatan. bisa perkenalkan diri. Selamat malam Om Panca. Boleh memperkenalkan diri. Ini yang nonton seluruh Indonesia, ya. Perkenalan diri dulu dari mana? Boleh, silahkan. Panca dari Planet Bekasi. Ya. Dari rental sound engineer. Ya. Rental sound. Itu tadi udah disinggung yang ngejam bareng. Ya. Tempat berbeda. Wih, sudah ada yang tertarik. Tadi katanya no delay ya, berarti
bisa main bareng real time, Ya. live, benar-benar no delay. Tapi itu device-nya bukan by client ya. Berarti dipasangin green screen, terus sama full set dari ini ya, dari Dari kita. orang si bro ya. Ya. Apa bisa pakai misalnya dengan media Zoom sendiri gitu? Oh bukan pakai Bukan. Zoom. Bukan pakai Zoom. Itu pakai aplikasi kita sendiri, Pak. Oh iya, Ya, makanya jadi kita iya. udah ada sebuah aplikasi, kita udah research gitu ya, terus kita udah Iya. tes di beberapa live streaming kita itu udah berhasil, Om. Gitu. Oke, berarti memang misalnya di 5 player di tempat berbeda, tapi semuanya itu tetap device-nya memang udah harus disiapkan ya, nggak bisa by client ya. Device-nya by client. Device ini apa nih Om Ya, Panca? memang perangkat-perangkatnya maksudnya gitu loh. Contohnya? Memang memang Kalau alat musiknya itu dia sendiri aja, Om. Ya. Tapi kalau udah ininya apa? Masuk ke sistemnya sistem kali ya. iya, Di multimedianya sistemnya untuk harus disiapkan juga ya, baru Oke. memungkinkan jadi main real time itu no delay secara audio gitu ya, baik visual Yes. juga ya. Oke. Iya. Oke. Untuk Dan untuk di yang virtual stage itu ada batasan nggak sekian objek, dia baru bisa orang berikut instrumennya misalnya atau properti yang ada di panggung atau bebas ya? nggak Karena ada, video nggak yang ada- di crop langsung ya. nggak ada batasan, Om. Cuman Yes, yang perlu dikhawatirkan itu adalah internetnya di masing-masing playernya, di masing-masing Yes. posisi playernya itu minimal harus 30 Mbps. Terus kemudian nanti ada persyaratan internetnya itu kita harus tahu juga. Jadi dia posisinya di mana, nggak bisa apa ya, nggak bisa dia hari ini dia pengen di rumahnya, terus kemudian waktu live-nya, saya nggak jadi di rumah deh, saya lagi ke rumah pacar saya, ya udah mainnya di rumah pacar saya aja, nggak bisa gitu. Itu sih keterbatasannya Iya. itu. Oh, berarti kalau untuk koneksi itu by client ya, nggak disiapin sekalian sama sistemnya ya? Internet itu kita bisa, Om, cuman kita akan menggunakan subkontraktor yang biasa handle internet. Oke, oke. jadi Nah, kalau untuk misalnya sistemnya sendiri nih kan berpengaruh sama budget nih. Ya, Nah, kalau apakah ada minimum spek? Nih, misalnya budget sekian, apa yang menengah, yang atau terus yang full begitu? Nah, itu nanti kita harus tahu dulu alamat dia di mana untuk dia menjadi Oke. sebuah titik salah satu talentnya itu dia akan perform di mana. Nah, dari sana nanti habis itu kita akan tanya internet providernya apa. Habis itu baru kita akan kasih tahu dia, oh ini ya, kamu nanti ambil paket yang ini begitu. Gitu Pak urutannya. Cuman itu aja. Terus untuk device dia alat musiknya misalnya gitar, ya dia modal gitar sendiri. Selebihnya dari gitar untuk colok ke laptop, nanti kan menggunakan laptop tuh. Nah, itu kita yang siapin. Begitu. Oke. Iya, karena misalnya di 5 tempat berbeda memang ya berarti ada 5 sistem toh, termasuk yang katakanlah virtual venue gitu kan? Ya, jadi itu ada satu host, terus kemudian ada 5 player, jadi ada 5 talent. 5 talent account untuk yang kita siapkan, totalnya jadi 6 nanti. Oke, iya. Tapi Plus kalau satu venue-nya yang- cuma jadi satu, di acaranya di satu tempat doang gitu, berarti kan sistemnya lebih simpel tuh. Oh lebih simpel. Cuman ada Jadi, yang mungkin laptop prosesor, sama yang buat stream gitu kan, sama yang perangkat audio, kamera cuma 3 gitu kan. Ya. Kalau satu venue lebih simpel. kalau Oke. bisa dikumpulin di satu studio, itu artinya nggak saya sama Rio doang, tapi bisa berlima nih kita, berlima, terus kemudian kita set di sana, ini jadi lebih mudah. Tingkat kesulitannya nggak beda dengan yang kita lakukan saat ini nih. Gitu, Iya, Pak. iya, benar. Oke Om, keren Om, cukup Om, thank you banget. Ntar kalau misalnya Sangat ada yang mau mencerahkan. ditanyakan lebih lanjut, boleh Om Japri lagi. Siap. Ya. Thank you Om Gi. Ya, Thank you Panca. Om Panca. Oke, di belakang Om Panca ada, Wes, wih, bos kita.
Selamat Om malam Bagas. Bos Bagas. Big gendut lu. Sorry. Cocok bakso itu ya. Kok bakso berubah sama ya hoodie-nya, mukanya merek berubah. Lagi, nih brand lagi. Om Bagas, tolong perkenalkan diri dari mana gitu. Ayo. Oh, terima kasih. Kenalin saya Bagas dari tadi sih sudah join Zoom ini. Oke. Gimana Om? Mas, Ada yang bisa dibantu? ini apresiasi buat teman-teman di Infinite luar biasa ya, inovasinya Oke, makasih untuk Om. di ini. Tapi ada beberapa pertanyaan sih Om, penasaran. Ya. Kira-kira untuk fitur lighting bisa nggak ya Om ya? Nah, Tunggu Om. Itu Tunggu harusnya dulu. nggak bisa diomongin sekarang. Iya. Jadi next setelah ini. Kita selalu ada surprise Iya, gitu ya. Setelah ini tuh Om. Oke, siap. Ya, Bisa, siap. bisa. Itu Iya. bisa Om. Nanti setelah ini. Sabar. Ditahan dulu ya. Ditahan dulu. Nanti nggak ada bahan buat streaming yang berikutnya. Kan ibaratnya nih handphone aja dikeluarin fiturnya pelan-pelan Om. Mantap lah, mantap. Itu sih Iya. tadi yang penasaran sih. Ya, Belum Oke. dikeluarin. Oke. Ya, bisa Om. Kalau saya kan ini ya paling sering minta live show ya, jadinya lightingnya mana nih? Ya, Ya. bisa Om, bisa. Sabar. Ini di Tapi launching nggak bisa dulu. diulas sekarang, nggak bisa. Iya, nggak bisa diulas sekarang. Nanti dulu. Sorry kalau Ditunggu ya pokoknya. Ya, Oke. oke Om. Thank you. Oke, terus Ada Thank lagi? you, Om. Ada lagi Om Bagas? Tadi mungkin ini aja sih Om. Tadi kan bisa ini ya untuk green screen itu Tampilannya Om Bagas hilang? bisa. Halo? Ya, ini. Oke Om, silakan Om. Ya, Misalkan nih buat wisuda tadi nih Om. Ya. Langsung. Ya. Nah, itu kan banyaknya ini wisudawan itu. Misalkan memungkinkan nggak sih mereka dengan device itu misalnya kamera laptop mereka sendiri-sendiri, webcam mereka sendiri-sendiri, terus mereka sediain green screen sendiri itu. oke. Jadi kalau wisuda nih Om, yang di sebelah sana, yang ujung sana, itu yang kotak-kotak itu, yang Om Bagas juga ada gambarnya di sana, itu adalah wisudawan. Oh, ya. Ya, pada saat dia di wisuda, itu ada di sini. Ada di mana nih? Ada di Om Bagas yang lagi ngomong nih. Nah, itu ya. Ya, Jadi saat biar di wisuda. Tapi bisa jadi yang ngetogain sekarang orang tuanya lah, begitu ya. Ya, yang ngetogain sekarang orang tuanya deh gitu. Jadi launchernya si orang tuanya sendiri. Oke. Terus kemudian kalau misalnya kita bisa lebih prepare lagi gitu ya. Si launchernya Rio nih. ya. Launcher Rio gitu ya. Terus kemudian saya di shoot terpisah, saya jalan gitu ya, saya jalan terus kemudian pada saat saya udah di titik tersebut, Gini. nah Rio itu kerjaannya nanti waktu Cuman di shoot, gini-gini doang? dia gini-gini aja nih. Nah, Nah, gitu-gitu aja terus. Ya, oke. Ceritanya saya jalan, habis jalan sekian detik, udah saya Tek. di-record begitu saya silam. Oke, kebayang ya Om? Tapi posisinya di atas panggung di sebelah kanan misalnya, atau sebelah kiri kayak gitu. Kita placement, jadi ada beberapa launcher, itu bisa juga, cuman kan jadi nggak kelihatan ya siapa yang ke wisuda, itu biasanya di masif wisuda akbar tuh. Biasanya di wisuda akbar ada 6 launcher, nggak perlu disebutin per wisudawan kelihatan begitu. Ada juga yang wisudanya itu yang mau disebut satu-satu. Nah kalau yang disebut satu-satu mungkin saya tadi ada idenya langsung orang tuanya aja yang ngetogain di rumah masing-masing begitu. Itu bisa juga. Jadi yang ada di atas panggung penampil,
Terus kemudian yang ngasih kata sambutan, senat, sama MC, begitu. Jadi bisa dipilih Mantap, sih. mantap, mantap. Kalau kita bisa prepare lebih banyak waktu, kita record. Misalnya ada 1.000 wisudawan, 2.000, 3.000. Nah 1.000 wisudawan itu kita record jalan begitu, berhenti, silam. Jalan, berhenti, silam. Jalan, berhenti, silam, udah. Nah terus yang ngetogain kita shoot begini aja terus kerjaannya, ya kan? Di looping. Di looping. Nanti kita pasin, kita jahit, Di looping aja terus. diprosesi untuk wisudawan gitu. Itu bisa. Bisa jadi Keren, solusi. keren. Sip. Thank you Om, mantap, keren. Thank you Om Oke, Bagas Om. udah gabung. Ya, thank you Om udah datang juga. Main-main ke kantor Om Bagas. Ya, biar nggak terlalu Ya. gendut. Dalam Sobi, bentar lagi nih Sobi. Oke, Om Sobi. next. Wih, yang mana nih? Wah, ini Om Sobi. Siap. Woi, selamat malam Om Sobi. Selamat pagi dong. Oh, selamat Om. pagi, pagi. Boleh Yeah. perkenalkan diri dulu Om. Ini disaksikan oleh seluruh umat Indonesia, seluruh Oke, masyarakat Indonesia. Saya Sobi. Darinya juga sama kayak Bagas dari tadi di sini. Dari tadi ya, kebanyakan dari tadi Dari ya. juga. Classified. Pertama, classify dong. Pertama, appreciate dulu. Ini udah keren banget konsepnya dan ini yang sebenarnya kami cari sekarang, lagi kami cari lah. Karena kan Ya, untuk event-event kan ke depannya bakal geser ke digital event kayak gini semua kan, virtual event kayak gini. ya. Ya, Eh, biar kita nggak Om, mau nanya, nunggu Om. terus Om ya. Betul. Terus. Kita menanya juga Om, ini kan kalau misalkan kayak gini nih, tadi kan dibilang minimum speednya kan 30 Mbps ya. Aku asumsiin itu upload speednya, karena kan kalau kita bicara ISP di Indonesia rata-rata kan normalnya nih ya, kalau rumahan kan 10-20 Mbps nih. Misalkan kita bawa konteksnya ke wisuda tadi, Ya. untuk wisudawan terbaik kan biasanya kan di-highlight kan, dia di-highlight gitu. Oke. Kalau misalkan itu diakali di kualitas video bisa nggak Om? Jadi untuk teman-teman atau wisudawan atau siapapun yang di daerah lain dan koneksinya tidak memadai, karena kan nggak semua kota itu punya koneksi yang bagus. Oke. Itu bisa nggak Om? Let's say videonya nggak harus 720p, misalkan diturunin nih ke standard definition, nggak perlu HD gitu. Tapi maunya live ya? Iya, live juga maunya. Oke. Kalau mau live, terus kemudian dia di green screen ya. Jadi dengan konsep Betul. yang tadi saya ceritakan ya Om ya? Betul, Yang betul. Bang. Dia Konsepnya di tadi. shoot, terus kemudian berhenti sebentar, silam, begitu kan? Betul banget. Oke. Kalau misalnya kendalanya itu di internet di daerahnya itu cukup besar, apa nggak dipikirkan lebih baik tapping Tapping. aja? Tapping Om ya. Iya. Jauh jadi, lebih aman. di masing-masing kota gitu ya kita kita record di sebuah tempat, bisa studio, bisa rumah, bisa apa aja deh, gudang atau gimana. Kita set green screen-nya, kita taping di jadwal untuk kota tersebut kumpul di hari ini, kemudian di jam ini begitu. Ya. Kita shoot, Oke. kita shoot dulu. Paham. Iya. Terus Om, itu kan nanti untuk misalkan untuk launchernya nih. Nah, kalau dulu kan kalau kita bicara wisuda ini kan setiap kali ada wisudawan terbaik itu kan di wisudawan sama pejabat kan. Misalkan kayak Bu Menteri, let's say lah, jadi bahas Oke. tadi. Nah, mungkin kalau virtual ini bisa diganti konsepnya karena secara virtual mungkin bukan di launcher Bu Menteri, mungkin kayak ngobrol sama Bu Menteri gitu, possible nggak Om? Sangat possible. Sangat possible. Sangat possible ya? Tadinya saya mikir Bu Menterinya itu di shoot juga di green screen, dia cuman begini aja kerjanya di shootnya. Oke, di loop gitu Om ya? Sambil nge-shoot waktu dia ngasih kata sambutan. Jadi di dalam satu kesempatan kita record, kita taping dia, kasih kata sambutan, udah selesai. Terus kemudian kita minta dia untuk begini. Oke, kita record begitu. Berarti Udah, looping. Siap. habis itu kita taruhnya secara virtual, tetap Ibu Menteri yang ngetogain, gitu ya, nggak ganti. Misalnya kasihan nih karena pandemi gue nggak ditogain sama Bu Menteri begitu.
Kita kalau bisa kitanya di challenge begitu supaya si wisudawan itu nggak sedih begitu. Gitu, ya kan Om? Ya. Betul. Itu yang dipikirin Om. Iya. Bisa. Sama satu Kayak lagi, gitu aja. Kalaupun mau nanya juga. kalaupun Tapi nanti kalau mau misalnya dibuat mau ngobrol sama Bu Ya. Menteri itu lebih mudah. Jadi seakan-akan Om Sobi lagi ngobrol dengan Om Bagas yang tadi misalnya kayak gitu. Itu mudah. Kita tinggal atur kotak-kotaknya, Om Bagas di kiri, Om Sobi di kanan. Itu bisa. bisa. Atau nanti Lebih gampang ya datanya pada ya? kasusnya Lebih mudah Ibu itu. Menteri lagi mau pingin kasih ucapan buat yang wisudawati yang terbaik gitu ya. Ya. Nah, itu sangat bisa dilakukan. Bisa. Sangat bisa dilakukan meskipun tanpa taping. Itu kalau Oke. mau live gitu. Nah, gitu. Oke. Sama satu lagi Om, pertanyaan Om. Siap. Ya, Maaf borongan. Ya. Tadi kan untuk live performance, ya. untuk stage masih rahasia ya, surprise ya. Nunggu juga nih tahu nih. Tunggu dulu. Mengenai stage Oh iya. Tunggu dulu, Bentar ya, oke. Om. Ya. Sama satu lagi Om, untuk live performance, kan tadi dibilang bisa kayak misalkan jamming bareng di beberapa lokasi. Ya. Oke. Nah, kalau misalkan mau request nih untuk record, yang masuk recording itu pakai suara yang di mixer bisa nggak Om? Jadi kalau misalkan langsung record raw dari Zoom-nya itu biasanya kan jelek kualitasnya nih. Ya. Karena kompres sama Zoom-nya. Itu bisa ya? Kita Bisa. ambil filenya, ambil dari mixernya. Bisa banget ya? Kita anjurkan kalau ada acara performance-nya itu menghubungkan dengan berbagai alat musik, lebih baik delay. Jadi kita delay streaming. Jadi artinya pada waktu kita streaming kan live, tapi materinya, suara musiknya, terus kemudian videonya itu udah kita mixing dulu Om gitu. Seakan-akan mixing apa ya? Seakan-akan di studio gitu, recording gitu, di studio recording, Oke, pre-recorded kita ya berarti ya? bagusin, terus kemudian tinggal kita tayangkan gitu pada waktu live. Tapi katanya Infinite mau ada surprise. Wah ini. Ini nih surprise-nya ini. Oke, Kita siap itu dulu mungkin. kehabisan materi ntar. Stay tune aja Ditunggu di Om Sobi. event-event Stay berikutnya. tune aja minggu Siap. depan kita mau hadirin apa gitu. Ya, Oke, ditunggu Om. Siap. Siap. thank you Om Sobi. Salam juga buat Om Tommy tadi, ada Jamal. Iya, Om. oke. Yuk, thank you. Oke, penanya selanjutnya, terakhir ini kayaknya ya. Masih banyak, woi Ada Om, Om Haji Danang. Oh siap Om. Siap Bos. Selamat malam Om Danang. Boleh perkenalkan diri dulu Om, dari mana? Ini konseptor handal ini Om. Ya, siap. Sore. Oke. Halo. Ya. Malam segi malam. Ya, Pagi Om. Pertama, saya pengen ucapin terima kasih. Ini luar biasa di new normal ini ngasih solusi strategi promosinya lewat edukasi ini luar biasa. ya. Oke. Ini jadi luar biasa sangat ngebantu lah. Oh, Ya. makasih Om. Yang jadi pertanyaan saya, tadi kalau misalnya ada event awarding dan sebagainya yang biasa saya tangani orangnya dari luar kota, berarti PR-nya itu tadi sebetulnya Om Soebru udah ngomong terkait internet di masing-masing kota ini jadi cukup. Ini solusinya gimana ya? Apa kita ngedukasi dulu mereka atau cara mengedukasi ini karena lumayan juga delay kalau misalnya gitu. Kadang juga bisa tiba-tiba putus tengah jalan gitu loh. Ya, Itu kalau gimana ya? eventnya itu penting banget, terus kemudian glitch internet itu tidak bisa ditolerir, artinya kita ada solusinya itu delay streaming. Jadi kita taping dulu Om, kita taping dulu. Apalagi konsepnya mau dihadirkan di yang 3D AR ini ya, itu kita record dulu di green screen dianya gitu ya, yang kesulitan internetnya. Habis kita record di green screen, udah, atau dia ke studio kota dia misalnya, karena kita produksinya terlalu jauh, kita mesti ke Papua lah, apa sebagainya kayak gitu. Dia yang penting green screen kita ajarin warnanya, terus udah, habis itu dia cuman perlu satu kamera, terus kemudian di record di green screen, udah nanti kita yang edit di sini, kita yang tampilin di panggung ini, itu bisa. Jadi delay, nggak live. Kalau live, kendalanya yaitu misalnya glitch, misalnya
hang, kita pernah mau Ya. streaming hang, Karena Oh, iya, internet iya. langsung drop. internet drop, itu Waktu udah itu. kita udah pakai internet yang termahal di paketnya provider kita nih, tetap aja bisa drop di minggu yang 2 Di 2 minggu lalu. 2 minggu lalu ya. 2 minggu lalu. 2 minggu lalu tiba-tiba drop, udah kita cancel tuh, nggak bisa streaming. Udah Oh, terlanjur oke, oke. broadcast, Oke, nggak bisa oke. streaming. Kalau itu nggak bisa ditolerir, lebih baik delay streaming. Jadi kita record dulu, setelah itu dari record itu baru kita nanti Streamingkan. hadirkan secara live tuh bisa. MC-nya Oke. live, terus dia hadir secara live, Ya. ngasih sambutan, atau dikasih wording dianya, itu bisa kita proses itu. Iya, wording tadi sebenarnya cukup membantu dengan saya bertanya begini nongol di tengah tuh sebetulnya yang wording bisa langsung lambaikan tangan gitu juga kayaknya udah cukup ya. Iya, Betul. terima Oke. kasih. Terus dia kasih Iya, iya. kata sambutan, nangis-nangis di sana gitu, itu bisa juga. Ya. 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 Nah pertanyaannya yang muncul di screen sebelah kanan itu yang peserta itu bisa berapa banyak yang nongol di situ ya? Maksimal 49, ya? 49. Oh. Tapi maksimal kalau itu jumlahnya kan ratus untuk mengakomodir biasa yang tadi kan sampai Ya, disampaikan bisa peserta bisa sampai 500 itu gimana ya? ribuan gitu ya. Nah, itu Ini gimana slide. ya? Jadi kalau misalnya itu page berikutnya. Oh, Nomor oke, itu 50 bisa. sampai- ya, pokoknya per itu 50 deh, 50 gitu. Tapi kalau dilihat Oh. dari gadget nggak kelihatan Om. Iya, Bakal itu kecil kecil-kecil banget, banget. Oke, betul. Makanya kayak misalnya ada peserta bertanya dan sebagainya itu juga cukup jadi kendala sebenarnya. Ini kalau misalnya peserta bertanya itu ditaruh di co-host peserta yang mau nanya. Ada nanti yang bantuin di co-host itu. Yang Co-host yang akan melihat si seluruh peserta itu ya. Ya, Ya. jadi Oh, kalau oke, ini oke, kan oke. kita host aja, terus kemudian co-hostnya co-host yang mau bertanya. Yang sekarang Om ini lagi ditaruh di ruangan Yes, benar. co-host bertanya. Ya. Seperti itu juga. Oke. Jadi yang peserta di host tadi itu akan di-invite ke co-host bertanya kalau dia mau nanya gitu. Oke. Satu lagi. Ya. Tadi kan ada live cam. Live cam itu nanti di record soalnya jadi post eventnya jadi report kan ya. Ya. Oke. Ah, pertanyaannya berarti hasil live cam ini belakangnya adalah kalau tadi sampelnya kan Telkomsel, si Telkomsel ini bukan 3D itu ya? Oh bukan. Oh itu bukan. Itu Makanya pertanyaannya kalau dia 3D itu berarti apa? Reportnya tuh green screen atau gimana kan? Live cam ini atau gimana? Yang di record sama live kamera itu multicam kamera itu adalah saya Rio. Ya. Oke. Itu yang di record di 3 kamera yang posisinya bisa nanti dipindah-pindah. Backgroundnya apa? Green screen. Oh, backgroundnya green screen. Nanti berarti hasilnya dia akan green screen atau Ini sesuai apa hasilnya yang? begini. Oh, Hasilnya oke, begini, Om. oke. Ini belakang saya ini oke, sebenarnya oke. green screen. Apa saya jalan aja ya? Sampai putus. Oke, Ya, ya kebayang. Ya. Oh, segitu green screen-nya. Oke. Ya, oke. Clear. Sip, cukup. Luar biasa. Aduh, Oke. semoga bisa segera lah kalau gitu. Sip, thank you ya. Thank you. Ya. Oke, thank you Om semuanya. Danang. Sukses. Sukses. Ya, good. Om Danang. Danang, sukses. Ya, sama-sama, thank you. Oke, ada lagi? Ini boleh bumper nggak sambil minum? Oke teman-teman, ada yang mau lewat Ada dulu? yang mau lewat dulu ya, bentar. 1 menit, nggak sampai deh 1 menit. Oke, kita kembali lagi. Ini rupanya sepertinya masih ada satu penanya nih bro. Oke. Ya, tapi masih belum terkoneksi ke co-host kita. Jadi Oke. masih ditunggu sebentar. Ya, masih ditunggu sebentar. Kalau memang nggak jadi gabung, berarti kita udah di penghujung acara. Tapi kita tunggu sebentar. Ya, pembahasan pada malam hari ini, kayaknya antusias dari ini kita udah bener nih bro. Ya. Jadi kita keluarin di minggu depan apalagi gitu ya. Biar penasaran gitu ya. Betul. Jadi ini kan dari kemarin-kemarin dari yang sederhana, Nggak, dengan meningkat gini kan lagi. mereka dipaksa buat
ikut gitu dong, ikut Nonton. nyapa kan, gitu Iya. kan. Karena kita kangen sebenarnya sama mereka. Nanti minggu depan nih ngapain lagi nih ya Infinite Iya, ya. kita Mau kangen nampilin soalnya. apa lagi gitu. Wis. Wih, Widih. oke kita ke Om Eka. ini Om Eka. Widih, makin garang aja nih tampangnya nih. Om mau tanya Om, Siap. Om Kalau perkenalan di- diri dulu Om. Ini ditonton seluruh Indonesia nih Om. kalau di sini namanya Ahmad lagi minjem laptop soalnya Om. Oke, dari mana Oh Om? iya Om Eka, siap. Kita dari Red White Om. Siap, siap. Ada yang bisa dibantu Om? Mau nanya Om, kalau green screen itu lightingnya itu kita masih harus bisa kita pakai lighting standar event atau ada spek khusus ya Om? Lighting standar event Om. Lighting standar event bisa Om? Bisa. Bisa. Oke, sekarang ini ada lighting berarti pakai lighting standar event ya Om? Iya, pakai power parlet ini kita. Oh, Intinya makainya harus benar aja Om, posisi dan sebagainya mesti rata dan kayak gitu mesti apa ya, mesti benar gitu. Om, sebenarnya kalau untuk broadcast itu, untuk live streaming, kita harus benar-benar ada tim broadcastnya sendiri atau bisa langsung ada paketnya Om dari Infinite Om? Untuk paket broadcastnya. Iya. Jadi gini, Untuk untuk live streaming ya Om? Ya, Ha-ha. jadi untuk broadcast ini, kalau memang mau running suatu event, mungkin bisa di running oleh tim show management. Itu Ya. satu. Equipmentnya itu bisa kita provide sampai ke equipment broadcast. Nah, gitu. Ya, jadi dari sistem live conference tadi itu nanti kita streamingkan, itu sampai proses sana itu semuanya kita bisa provide. Bisa provide. Berarti sampai broadcast sistemnya sampai TFN itu udah ada device-nya, tinggal kita bawa show management sendiri berarti ya Om? Bawa Betul. show management sendiri boleh, Ya. kalau memang rekomendasi kita juga bisa. Berarti kalau nanti aku minta topologinya ada ya Om? Sistem broadcastnya kayak gimana? Udah kan, udah dikirim. Udah ya Om? Om Arthur. Wah, ini ketinggalan Yang ini. nanya kan Om Eka Om. Oke, waktu itu dia ya udah oke, ntar tak kirim ke Om Eka. Boleh, siap. Terima kasih banyak Om Sugi Oke, dan tim. sama-sama Om Eka. Sukses terus. Terima Thank you kasih, udah thank you. ini udah gabung. Thank you Om Eka. Oke, wah. Pembahasan kita malam hari ini cukup luar biasa, cukup semangat, Iya. ya, cukup membuat para pekerja event, konseptor, ya kan, mempunyai ide baru dalam menghadapi new normal ini sepertinya ya. Oke, Bersyukur mudah-mudahan. ya, maksudnya iya. kita nggak percuma, kita mikir, terus kemudian kita research, Iya. kemudian kita sharingkan begini. Betul. Ya semoga paling tidak bermanfaat Dan lah. ternyata mereka juga, oh ternyata bisa begini ya. Iya. Ternyata, oh tekniknya begini ya, sistemnya begini gitu ya. Iya, iya. Jadi ini benar-benar kita bisa, senang banget bisa berbagi kepada teman-teman semuanya. Dan apabila sekali lagi kalian merasa yang kita sharingkan malam hari ini cukup bermanfaat, Ya. bisa di-share ya. Bisa di-share. Nah, di-share Terus by kemudian WA kalau boleh, masih by ini ada boleh. yang mau ditanyakan atau mau challenge kita, sebenarnya kreasinya belum berhenti sampai sini. Betul. Ini baru adalah awal. Ya. Ya, ini Ya. adalah awal. Masih Awal dari, ada itu, ya, ada itu, ini ada adalah itu. Ya mudah-mudahan teman-teman, mudah-mudahan tiap minggu kita bisa memberikan sesuatu yang lain, sesuatu yang baru. Ya, Ya, mudah-mudahan doain aja teman-teman, kita setiap hari riset, kita setiap hari memikirkan ini bisa diapain lagi, ini bisa dikreasikan seperti apa lagi. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kalau tidak ada halangan, job-job udah ini masih bisa memberikan edukasi, sharing, gitu. Ya memberikan edukasi, sharing mengenai sesuatu yang baru. Oke. Gitu ya. ya. Oke teman-teman, kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan, sorry, ada satu lagi. Ada satu lagi.
Om Frans. Aduh, ini lu terakhir banget ini ya. Gue closingan aja Om, closingan. Oh, closingan ya. Oke Om Ya, Fran, ya, ya. silakan. Pagi bosku. Pagi. Iya, perkenalkan saya Frans. Dari mana? Jangan bilang dari tadi lagi ya. Buru bersih-bersih lapangan dari Deakom. Oke, lanjut. Pertama-tama, thank you bosku, challenge-nya udah dijawab. Oke. Trialnya udah HD, presentation-nya juga udah kualitasnya udah jernih banget dibanding yang di awal. Oke, Ya. sama-sama. Mungkin sedikit ngebantu ngejawab pertanyaan dari teman-teman tadi kali ya, gitu. Oke. Karena kita juga udah pernah sempet belum jalanin tapi udah sempet proses gitu ya yang sehubungan dengan internet. Jadi kalau berdasarkan pengalaman kita sih memang untuk koneksi supaya kita benar-benar bisa ngeringanin rasa was-was untuk koneksi internet itu speknya itu memang minimal 30 Mbps dan harus dedicated 1:1. Dedicated 1:1 itu yang mana kalau dia memberikan 30 Mbps saat kita cek pingan dari instalasi internetnya itu memang benar-benar uploadnya itu memang 30 Mbps malah kadang lebih gitu. Yeah. Dan biasanya caranya ada dua sih, either kita lewat provider jaringan kayak vendor IT. Kalau kayak vendor IT gitu kita tinggal terima beres sih, nanti dia yang akan survei ke tempat-tempatnya si talent, jaringan apa yang memang dilewatin di rumahnya si talent itu. Yeah. Nanti dia yang akan proses ke provider tersebut, atau sedikit lebih effort tapi bisa lebih murah, itu kita sendiri yang survei gitu. Kita yang cari tahu provider itu ada apa-apa aja, baru kita hubungin satu persatu dan kita lempar alamat-alamatnya si talent. Nanti si provider akan ngejawab, kita cuma bisa nge-cover daerah ini, dan ini gitu. Dan memang itu jauh lebih murah sih. Atau alternatif ketiga, seperti yang udah pernah dijalanin sama temen kita salah satu yang tadi barusan nanya juga sebelum saya, itu kita tanya ke talentnya lagi, di rumah lo ada internet apa? Ada internet indie bla 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 gitu. Oh yaudah, lo mau nggak internet lo di-upgrade jadi 50 Mbps atau 100 Mbps, nanti kita yang bayarin gitu. Ya. Itu ada dua cara. Itu sih cara-caranya untuk teman-teman yang mungkin agak ragu ya, agak was-was tentang internet gitu ya. Tapi kalau dari yang kita udah pernah jalanin sih, ataupun baru akan kita jalanin yang masih ke pending, untuk luar kota biasanya kita nggak berani gambling karena provider-provider besar ini jaringan network utamanya dia memang biasanya ada di Jakarta. Jadi kalau untuk sampai keluar daerah, apalagi dia bukan kota besar seperti Bogor atau Bandung, kemungkinan distraction-nya itu bakal ada. Makanya kita lebih prefer keluar kota itu tapping sih. Tapping tapi kita bikin skenario seakan-akan dia itu lagi live. Skenarionya bisa berupa kita record dia seakan-akan dia lagi tanya jawab atau gimana gitu. Iya. Memang dia bakal kelihatan banget sewaktu ada komen-komen itu nggak akan bisa terjawab sih, kelihatannya cuman di situ aja. Iya. Jadi tinggal di setting, misalnya dia ngasih kata sambutan udah, tapi nggak real time dia jawab komen begitu. Ya. Toh misalnya tadi kasusnya kan salah satu wisudawan terbaik kayak gitu. Atau jadi sebenarnya bisa di yang ngasih scripting, kata sambutan. bisa di scripting seolah-olah nanti waktu di live kan itu tampak seolah-olah itu live. Iya. Itu juga bisa. Betul. Yang penting ngebungkusnya gitu. Ngebungkusnya gitu dari kontennya, skenarionya. Oke, lanjut ke pertanyaan. Nah bosku, dari beberapa referensi-referensi yang udah kita dapat untuk yang lagi akan kita jalanin ini, sekarang kan kontennya itu udah lebih ke new normal ya bosku. Ya. Dan new normalnya di sini kalau kita ngambil konsepnya musik, rata-rata sekarang mainannya udah lebih ke outdoor, walaupun dia live streaming gitu ya. Ya. Gue ada punya satu concern pertanyaan sih gitu. Ya. Kalau untuk outdoor ini kira-kira
apa ya namanya ya, bisa sampai sejernih apa ya bosku ya kalau kita live-nya ini di outdoor Kalau dari segi journey, sound-nya ya, ya, karena kan banyak faktor nih di luar suara kebisingan motor dan lain-lain ya, misalkan kayak angin atau apa gitu. ya. Jadi yang perlu saya tanya adalah outdoornya itu panggungnya beneran atau virtual? Jadi benar, oh kalau ini memang agak sedikit melenceng sih bosku, lebih ke real sih dia. Oke, panggungnya beneran. Nah, artinya kita set panggung beneran, terus kemudian equipmentnya semua yang untuk event outdoor, cuma dikurangin PA-nya karena nggak banyak yang nonton, ya kan? Cuman equipment untuk riders artis itu semua dipenuhin, termasuk sama mixingnya. Nah, Oke. perlu ada tambahan mixing konsolnya itu harus ada sistem yang recording. Recordingnya multi track. Oke. Oke. Jadi pada saat kita udah cek sound nih sebelum jreng event gitu ya. Ini ceritanya live atau delay, Om? Live Om. Oke, kalau live jadi nggak perlu recording. Kita cek sound dulu sama seperti kita event off air. Cuma posisinya sekarang yang nonton nggak di venue itu, betul kan ya Om ya? Betul, betul. Posisinya itu di live streaming kan. Nah, kualitas suaranya, kualitas suaranya sebetulnya inputnya udah bagus. Jadi yang kita lempar dari mixing, artinya yang sudah kita cek soundin, yang sudah kita balancing gitu ya, yang udah kita mixing udah bagus, kita kirimlah ke software streaming. Nah, pada waktu kita streaming terus kemudian di gadget dia dengernya, gadgetnya merek ini di negara tit, gitu kan? Ya dari negara ini gitu ya. Yang biasanya relatif lebih murah, terus kualitasnya lebih rendah. Dia dengernya kok nggak enak ya. Nah ini masalah kalau itu terimanya. Cuman kalau misalnya dia terimanya bukan di handphone, dia mau modal dikit gitu ya, opernya ke speaker Bluetooth lah misalnya, ya, atau dia ada audio system, ya, audio system yang di rumah, yang 5.1 lah, yang ya nggak perlu sampai 5.1, yang full range frekuensi suara itu ke cover, artinya ada subwoofer, ada PA-nya, ada high, ada mid gitu ya. Nah itu bisa ke deliver sama dia dengan bagus juga Om. Jadi mesti dua sisi, artinya yang ngirim inputnya itu baik yang diterima sama si mixing console, terus kemudian dikirimnya itu kualitas bagus. Nah yang ngedengerin itu terima streamingannya, itu juga dengan kualitas gadget yang bagus juga gitu Om. Oke. Nah kalau misalkan kita ada wacana misalkan kalau kayak rooftop tapi di bangunan yang tingginya itu 3 lantai gitu ya bosku. Itu mungkin anginnya sih nggak gede ya bosku, kayak angin-angin normal gitu aja sih. Itu akan kedengeran nggak ya bosku nanti saat live? Atau itu bisa di-reduce? Gini, kalau itu sebenarnya adalah venue management Om. Jadi kalau misalnya kita rasa anginnya itu cukup kencang, itu kita bisa pakai mic yang tidak kondensor. Nah masalahnya ada beberapa alat musik yang perlu menggunakan mic kondensor. Nah mic kondensor itu sifatnya lebih terbuka daripada mic dynamic. Artinya suara apa aja dia masuk. Apalagi suara angin yang ngelewatin itu dia punya membran, begitu itu pasti masuk. Nah kalau mau event off air pun itu sebetulnya venue management seperti itu kan dipikirkan tuh Om. Nah sama event on air juga karena semua yang diproses sama si mixing yang biasanya hanya dikeluarkan ke PA speaker untuk penonton di venue itu, sekarang nggak di venue itu aja tapi di streamingkan melalui internet. Nah, karena ini topiknya venue management, artinya nanti arah anginnya kita perlu perhatiin.
Oh, artinya anginnya kebanyakan dari sini. Inilah tempat backdrop kita, artinya. Bisa ditaruh backdrop supaya anginnya tidak terlalu kencang dari posisi angin berasal gitu. Atau kalau misalnya kita bikin bentuk huruf L biasanya gitu. Jadi backdrop nanti ada tikungannya lah begitu. Itu untuk meredius kalau misalnya Minimalisir ya. di event outdoor selalu ada kain hitam di kanan dan di kiri panggung tuh. Nah itu Iya. tuh fungsinya untuk nge-reduce angin biar nggak ke mic gitu. Hmm, Itu Berarti venue management. kalau gitu backdrop itu harus membelakangi arah datangnya angin gitu ya bosku ya, buat nahan Ya, supaya angin itu nggak kena ke si mic langsung gitu ya. ya artinya kalau misalnya acaranya itu kan pagi sama sore beda arah angin nih. Hmm. Nah, Hmm. jadi biasanya di kanan kiri itu yang kita tutup karena depan kan nggak mungkin. Depan itu penonton baik kamera, baik penonton nontonnya dari depan. Jadi kita nggak bisa tutup kan. Artinya yang kita bisa tutup kiri, kanan, sama belakang. Oke. Nah, kalau untuk di outdoor gitu, bosku, atau outdoor ataupun indoor, tapi ini ceritanya talentnya ini, pemusiknya ini, satu grupnya ini udah bisa dikumpulin semua lah di satu tempat. Itu itu perlu si software ajaib itu nggak, bosku? Yang buat nge-sync Nggak perlu. suara atau udah nggak perlu lagi? Itu diperlukan kalau conference-nya itu di beda-beda tempat. Oke. Ya, kalau bisa dikumpulin di satu studio seperti ini, Ya. ada Rio, ada Sugi gitu ya. Terus kemudian nanti ada siapa yang main musik, ini kita berdua nyanyi misalnya. Ya udah jadi satu, masukin ke satu mixing konsol, udah dari mixing konsol itu yang akan dikirim suaranya. Ya. Kalau gambar direkam sama si video kamera, itu yang Hmm. Nah, satu pertanyaan terakhir, bosku. Ya. Ini kan dari tadi gue lihat nih visualnya si stage ini smooth banget ya. Bisa ke tengah, bisa balik lagi ke kiri, ngarah ke kalian gitu ya. Ya. Tapi kan ini versinya 3D AR. Kalau misalkan kita real background gitu ya, Ya. apa adanya yang ada di studio itu gitu ya. Jadi kita nggak pakai AR. Ya. Ada nggak caranya supaya kamera itu bisa kayak gini juga gitu, bosku, perpindahannya tanpa menggunakan Jimmy Jeep tapi Ini gimbal bisa, kamera gimbal yang ada gimbalnya, stabilizer. oh bisa ya pakai itu ya, Bisa. bosku ya. Ya itu solusi juga. Tapi nggak bisa diambil dari atas Jadi kan ya. kalau studio kan Jimmy Jeep mentok nih itunya. Jimmy Jeep bisa dari atas. Nggak dari atas sih, paling setara Ya, aja kan? gitu dia. Ngepen gitu kan. Ya. Satu line gitu, cuman dia bisa ke tengah, bisa ke sini gitu. Ya, bisa. Soalnya kan kalau Jimmy Jeep lumayan juga harganya. Sebenarnya dia ada track ininya Om, ada relnya. Kalau misalnya mau vendor yang lebih lagi untuk kamera, dia ada tracknya tuh. Jadi dia bisa seperti kereta, dia bisa jalan. Pengganti Jimmy Jeep kalau misalnya ketinggian pendek lah, relatif pendek gitu. Itu solusi juga. Cuman versi low budgetnya yang itu tadi ya, kamera gimbal itu ya, bosku ya. Oh iya, betul. Itu solusi low budget, betul. Oke. Nanti kita bahas lagi habis live video, bosku ya. Oke. Cari siap, di Om. toko online juga ada Om. Oke, thank you, Bos Oke, Rio. thank you Om Frans. Thank you, Om Fran. Yo. Udah gabung. Oke, wah seru banget nih ya. Seru banget malam hari ini. Ya. Oke. Oke, ini ada request. Ada request. Request dari Facebook kita. Ya. Katanya seberapa close up apa nih? Di virtual 3D ini, gitu ya. 3D ini. Oke. Nah, Ya silakan di close up kita. boleh. Boleh nggak kita ngusap keringat dulu? Ini masih pabrik minyak nih ya. Make up-nya ketahuan. Oh, bumper dulu, boleh. Oke. Silakan.
Ya. Udah tampil lagi? Ya, Udah tampil? katanya mau di Close ini up ya? close up. Nah, teman-teman, jadi ini dari ada yang pengen lihat seberapa Widih. Seberapa ini close up-nya ya? Ya, sebenarnya mau sampai close up sampai kelihatan jerawat nggak bisa. Ya. Cuman intinya kita persiapkan seberapa deketnya yang mau di close up begitu. Jadi misalnya nih MC atau pembicara mau di close up begini udah bisa sih, udah cukup. Ya, betul. Udah cukup oke lah ya ini Ya, tampilannya. cuman sebenarnya perlu waktu yang lebih lama karena kita tadi nggak prepare close up. Jadi settingan cahaya apa sebagainya Ya, untuk betul, di betul. sesi close up gitu ya, itu belum kita Itu set. nggak ada. Ya, Jadi ini untuk menjawab dari pertanyaan dari salah satu teman di Facebook. Oke, ya teman-teman, ya ini waktu udah malam. oke. Waktu udah malam. Oke teman-teman, ini udah sampai di penghujung acara ya. Mudah-mudahan pengalaman kami pada malam hari ini, sharing kami pada malam hari ini berguna dan sangat bermanfaat. Bisa kalian manfaatkan, bisa buat referensi buat kalian. Silahkan, dan apabila memang kalian pengen sharing sama kita, pengen konsultasi, boleh menghubungi kami, menghubungi gua, Rio, Bro Sugi, ada Ya. yang namanya Ray, ada yang namanya Ferry. ya. Nah, boleh datang ke kantor juga boleh, kita ngobrol, kita ngopi-ngopi lah ya, kita ngobrol di Free flow, kantor. kopi. Free flow, waduh, kopi free flow ya. Oke teman-teman, kami berdua undur diri dan mudah-mudahan event malam ini yang kita hadirkan malam ini bisa menjadi solusi dalam salah satu alternatif dalam menjalankan new normal. Oke? Oke. Sampai jumpa teman-teman. Akhir kata kami mengucapkan welcome to the new normal with Infinite Life.